pancaroba seperti sekarang, tubuh tuh jadi lebih rentan dan gampang terkena penyakit. Salah satunya yang paling sering terjadi pada kita adalah penyakit batuk. Wah, kalau bintang tamu saya hari ini gimana ya? Wulan Guritno dan juga Shalom. Apa kabar? Baik. Lagi sehat nggak, Dok? Saya sehat. Ini lagi agak batuk dikit nih. Iya Oh, nih. ini mau batuk nih ya? Wah, Ternyata musim tuh pancaroba. Banget. Nah, jadi emang batuk itu ternyata nggak cuma anak-anak yang gampang terserang, tapi kita orang dewasa juga gampang sekali terserang. Apalagi nih di Indonesia kan kita hobi banget tuh ya makan Oh gorengan. iya, siapa yang hobi gorengan? Ya kan? Terus Oh. ditambah lagi musim pancaroba ini kan udah deh menjadi-jadi. Iya benar banget, makanya sebelum kita mengobati batuknya, kita harus kenali dulu tuh sebenarnya bagaimana sih proses batuk itu terjadi. Nah, karena batuk itu memang jenisnya tuh macam-macam, jadi kita harus tahu dulu jenis batuk yang kita alami itu seperti apa. Shalom udah tahu belum sih? Belum tahu, Dok. Itu Mekanisme gimana? batuk sebenarnya kayak apa? Belum Nggak tahu. ya. Oke, saya ada gambarannya nih untuk Shalom dan juga pemirsa di rumah. Ini saya ada animasinya, yuk kita lihat sama-sama. Batuk ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh. Jadi dia merupakan tindakan dari refleks pada saluran pernafasan kita. Nah, ketika batuk kita tuh mengeluarkan droplets. Jadi droplets itu infeksius. Dia mengandung 1 sampai 2 bakteri per dropletsnya. Artinya ketika kita batuk, jadi sekitar 6.000 bakteri itu bisa terkeluar. Dan itu bisa sampai 2 sampai 4 meter di sekitar kita. Dan itu bisa menyebar. Nah, batuk itu juga bisa membantu agar tubuh kita itu mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan. Jadi kalau misalnya kita minum, kemudian tersedak masuk ke saluran pernafasan, refleks kita adalah membatukannya untuk keluar. Jadi perhatikan, ketika gejala awal batuk seperti suara serak, kemudian juga ada tenggorokan terasa gatal gitu ya, itu harus segera diobati. Gitu. Itu bener banget sih. Aku pengalaman pribadi nih, terus aku juga lihat di sekitar aku tuh suka nggak langsung cepet diatasin gitu loh si awal gejala batuk itu. Yang terjadi ya itu tadi malah makin parah, malah nggak bisa aktivitas dan harus istirahat total. Tapi kenapa selalu kita ulang-ulang terus ya, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu. Iya, Padahal itu yang paling dia. penting pada saat awal itu ya, Dok. Itu dia, penanganan batuk itu lebih awal secara tepat dan tepat, itu merupakan tindakan pencegahan terbaik. Supaya kondisi batuknya itu nggak semakin memburuk nantinya. Iya, kalau aku sih batuk tuh ganggu banget aktivitas aku sehari-hari. Apalagi kalau lagi jalan sama temen kan, batuk-batuk kan nggak enak. Nggak enak, apalagi kalau batuk-batuk Iya. terus Aduh, gitu ya. udah gitu nularin, aduh. Nularin lagi. Apalagi bisa bikin kepala kita jadinya Iya, pusing nggak gitu kan. enak ya. Konsentrasinya juga akhirnya terganggu gitu. Ya jadi nggak boleh ditunda-tunda ya, Dok ya. Jadi harus langsung cepet diatasin. Oke deh, ke Bener. depan begitu deh. Jadi jangan nunggu sampai parah ya. Jadi ketika muncul pertanda awal sakit, jangan sekali-sekali batuk itu kita anggap sepele. Penting banget ya, Dok, mengobati sebelum batuk bertambah menjadi parah. Jadi sekarang lebih aware lagi soal batuk. Nggak cuma itu pemirsa, ketika batuk mulai menyerang saya dan Shalom, saya tidak khawatir. Cepat ambil Herbakov, obat batuk herbal terbuat dari bahan-bahan herbal alami yang dikembangkan dengan Advanced Fractionation Technology, metode yang terstandarisasi alami. Herbakov bekerja cepat, meredakan batuk, melegakan tenggorokan, serta tidak menyebabkan kantuk. Aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui dan anak-anak. Jangan tunggu batuk menjadi parah, baru diobati, segera minum Herbakov yang terbuat dari bahan herbal, sehingga aman untuk diminum. Jadi ingat ya pemirsa, di awal gejala batuk, cepat minum Herbakov. Cepat, aman, dan gak bikin ngantuk. Terima kasih banyak Wulan Guritno dan juga kasih Shalom juga. dari Dokter Indonesia. Jadi pemirsa, jangan tunda untuk mengobati batuk begitu sudah muncul gejalanya. Saya Dr. Reza Broto Asmoro, sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya di mana kau bukan di Dr. Oz Indonesia.